Oke. International Institute of Welding. International Institute of Welding ini adalah institusi yang dikenal secara luas dan mungkin paling diakui secara internasional dan juga networknya paling luas terkait welding dan joining teknologi. Kalau kita welding kita ngomong cuma pengelasan, tapi ini juga joining teknologi. Maksudnya metode-metode lain yang nggak welding amat sebenarnya, tapi joining itu juga diajarkan di sini. Misalnya apa, brazing, misalnya soldering, misalnya adhesive, itu diajarkan di sini. Oke, kemudian di sini juga dia memberikan bukan cuma knowledge, tapi dia juga memberikan network ke seluruh insan pengelasan di seluruh dunia, dan ini sangat terstruktur. Dia tersebar di hampir semua negara ya. Hampir semua negara udah ada, dan sebagian besar. Jadi gini, setiap negara-negara ini biasanya punya lembaga-lembaga sendiri. Misalnya di Amerika punya AWS, tadi American Welding Society, di Inggris punya The Welding Institute, di Eropa masih ada lagi, di Jerman ada lagi, masing-masing seperti itu. Nah, Indonesia juga punya IWS, Indonesian Welding Society. Nah, di Indonesia mungkin ada banyak lembaga-lembaga yang mengaku bergerak di bidang welding, ada banyak. Tapi ketika ini bergabung semua, ini ada namanya International Institute of Welding. Mereka punya membawahi sekian negara dan mereka nunjuk perwakilan di masing-masing negara. Tidak semua negara punya perwakilan. Dan alhamdulillah Indonesia punya perwakilan di sana. Oke. Nah, ini IIW ini, International Institute of Welding ini juga diakui oleh ISO. Jadi mereka bergerak sesuai dengan ISO. Mereka bergerak sesuai dengan standar internasional. Jadi diakui internasional. Lulusannya dimanapun lulusan dari IIW ini oleh lembaga yang benar, lembaga yang tersertifikasi, lembaga yang authorized, maka lulusan ini diakui secara setara di seluruh dunia. Oke. Kemudian ini adalah sistemnya juga tadi ya, sistemnya sangat terstruktur, sistemnya silabusnya, mata kuliahnya, pengajarnya semua tersertifikasi. Ujiannya pun kita ada ujian dua macam nanti waktu ujian, ada ujian lokal, ada ujian internasional. Jadi dua macam ujiannya. Next. Nah, gimana sih IIW ini menyelenggarakan kursus atau menyelenggarakan pendidikan? Pendidikannya dilakukan dengan mereka gandeng lembaga-lembaga di masing-masing dunia, atau kita kenalnya dia mendelegasikan urusan pelatihan ini ke satu lembaga di bawah IIW namanya IAW. Namanya IAB. IAB. IAB ini adalah International Authorization Board. Jadi mereka lah yang punya wewenang untuk mengotorisasi IAB ini. Nah, IAB ini bergeraknya dia dengan cara menunjuk perwakilan-perwakilan di masing-masing negara. Tadi tidak semua negara punya perwakilan, alhamdulillah Indonesia punya perwakilan. Di Indonesia perwakilan yang resmi dan diakui adalah IWS ANB. ANB adalah Authorized Nominated Body. Lembaga yang dinominasikan dan diauthorize oleh si ANB tadi. Nah, dia punya beberapa metode. Dia ada metode pelatihan dan sertifikasi terhadap personil, dan juga ada metode sertifikasi terhadap perusahaan. Jadi ada namanya nanti ada sertifikat personil seperti tadi saya International Welding Engineer. Nanti ada juga lembaga-lembaga yang mengsertifikasi perusahaan yang sudah bekerja sesuai standar internasional. Kalau kita pernah tahu teman-teman ISO 9001 pernah dengar kan ya? Nah, ini kalau itu kan lembaga ISO itu lembaga yang ngomongin soal manajemennya. Nah, ini ada yang mengecek soal bagaimana aktivitas weldingnya, bagaimana cara dia memanufaktur. Nah, ini kita bekerja sesuai ISO 3834 dan lembaga yang mensertifikasi adalah namanya ANBCC nanti, Authorized Nominated Body untuk Company Certificate. Kita belum, tapi sedang proses.
sedang proses, kita lagi pingin supaya Indonesia bisa juga ditunjuk untuk atau di approve untuk bisa mengakses dan mengeluarkan sertifikat terhadap perusahaan. Next. Oke, kenapa sih kita penting untuk mengkualifikasi welding personil ini sesuai dengan standarnya IUE yang sudah ada? Oke, yang pertama ini adalah sistemnya sudah terharmonisasi. Bagi ini terharmonisasi dari semua materinya terstandar dan diakui seluruh dunia, dipahami dan setara, bisa dibilang setara. Oke. Kemudian di sini qualification system ini bukan cuma welding yang diakui ya, dia juga welding personelnya diakui hanya untuk welding dan juga related technology. Related technology ini penting karena banyak ini kembali flashback sekali lagi. Waktu saya ngambil welding engineer tahun 2010 dulu yang Jepang, saya lulus alhamdulillah dengan lancar-lancar aja gitu ya. Dengan lancar-lancar aja di waktu 2010. Dan kemudian waktu saya ngambil welding engineer yang di IUE ini, terus terang saya agak underestimate dulu. Bang Edi nawarin saya dulu pertama ditarik bukan sebagai peserta, disuruh ngajar, join dong sebagai lecturer. Bang Edi nawarin, ya oke aja sih, gitu, karena saya dari sebelumnya udah berapa kali ngajar di kelas-kelas welding inspector gitu, ya oke aja sih ngajar, nggak apa-apa, ayo. Tapi begitu nggak lama Bang Edi bilang, kamu kenapa nggak ambil sekalian? Waduh Bang, saya dari dulu kalau udah kerja kayak gini saya nggak sanggup komitmen waktunya 4 bulan. 3 bulan setengah, komitmen waktunya nggak sanggup saya. Oh ini online sekarang, bisa online, oke. Itu pun saya masih berat, wah Bang komitmen waktunya nggak sanggup, oke lah tapi gampang, bisa jalan, oke kita jalanin ya. Akhirnya saya ikut, saya mundur sebagai pengajar, saya ikut sebagai peserta. Begitu saya terima modul saya menyesal. Yang saya pikir tadinya ini kuliah kan saya udah lulus welding engineer ya, gitu-gitu aja kok, jadi nggak apa-apa lah, saya ikut kuliahnya basa-basi doang, ntar saya ujian aja gitu. Bayangannya gitu lah, kuliahnya basa-basi aja, saya ikut ujian aja. Begitu lihat modulnya 2.500 halaman, segini nih modulnya. Ini mah belajar gue. Beneran saya lihat dalamnya, ini bukan cuma welding steel, ternyata ada welding keramik, welding plastik, adhesif, polimer. Ini mah kuliah lagi nih kayak gini jadi. Ruri tahu mungkin ya ceritanya bahwa ini bener-bener bengong saya, bener-bener seni nggak bisa bercanda, dan beneran begitu saya kuliah begitu saya ngambil ini ya belajar lagi setelah 20 tahun nggak kuliah serius lagi gitu kan, ternyata harus kuliah serius lagi gitu. Dan online lagi kan, online kita tahu lah bahwa ya efektivitasnya online dibandingkan tatap muka pasti lebih efektif tatap muka. Tapi waktu itu lagi COVID, kita nggak punya pilihan, ya kita online semua jalan. Tapi itu jadi membuka peluang-peluang teman-teman. Kalau nggak ada itu mungkin saya nggak bakal ngambil sampai sekarang, karena nggak punya waktu, nggak punya kesempatan gitu ya, Oke, nah jadi ini seriusan, jadi belajar bukan barang gampang. Saya terus terang aja bilang ini bukan barang gampang, tapi teman-teman metal insya Allah punya advantage, punya kelebihan, punya satu step lebih jauh daripada teman-teman di bidang lain, karena ini mata kuliahnya metal banget. Welding ini isinya mata pelajaran ini sebagian besar adalah metal banget, dari mulai heat treatment, welding technology, steel manufacturing, failure analysis, apalah semua, corrosion. Itu banyak banget mata kuliah yang mungkin 30%-nya itu mata kuliah metal. Jadi kita nyaman sekali lah gitu ya, nyaman sekali. Jadi kalau ini saya ngomong welding engineer ya. Kalau welding engineer itu ada 4 chapter. Yang pertama tuh welding technology, yang kedua material, ini gue matiin dulu. Yang ketiga itu adalah desain, yang keempat tuh adalah aplikasi, praktek. Nah, yang bagian kedua ini material nih metal banget, makanya
Rory sambil tidur aja kali mungkin kalau waktu ngerjain tuh jalan aja tuh. Tapi yang lain memang kita harus belajar. Oke. Kemudian ini dikenal sebagai best practice ya di European dan international level. Dan ini disebutkan di banyak dokumen-dokumen yang ada disebut di European dokumen ya, termasuk nih CDFOP, European Center for Development of Vocational Training, ISO, ada CAN standard, EA, European Corporation for Accreditation, SEOC, dan macam-macam gini ya. Nah kemudian apa gunanya kita kalau gitu? Kita begitu selesai, kita dikenal setara dan kompetensinya diakui secara internasional. Itu penting. Teman-teman yang mau kerja di luar, teman-teman yang mau kerja di luar negeri, teman-teman yang mau sekarang lagi booming banget gitu ya kerjaan-kerjaan di luar ya. Jadi banyak-banyak yang tawaran di Eropa, tawaran di Middle East, tawaran di ini, dan ya gajinya sangat-sangat menarik gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang belum berkeluarga, nggak ada beban gitu kan, cabut aja, biasa ngekos di sini sekarang ngekosnya di Arab gitu kan, atau sekarang biasa ngekos di sini sekarang ngekosnya di Rumania sana gitu, sama-sama ngekos gitu tapi beda gajinya mungkin sama-sama gitu, cuman beda depannya yang RP-nya diganti dolar gitu. Lanjut. Nah, IIW ini apa sih sekarang? Skemanya seperti apa? Ada skema personal qualification yang dilakukan oleh ANB, dilakukan oleh ATB, dan hasilnya adalah diploma. Berlaku seumur hidup. Tidak perlu sertifikasi ulang, berlaku seumur hidup. Sama kayak gelar sarjana kalian. Oke. Ada lagi personal certification, yang ini lewat ANB PCS, Personal Certification Scheme, dan ini hasilnya adalah personal certificate yang harus diperpanjang setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali. Gitu. Dan ini kita nggak ada di Indonesia. Yang terakhir adalah company certification, lewat ANBCC. Ini adalah lembaga yang di-approve di dunia untuk menyelenggarakan education, training, dan qualification. Ini Indonesia nih di bawah nih. Sorry. Ini Indonesia, IWSANB paling kiri nomor 2 dari bawah. Dan ini dapatnya susah, Pak. Oke. Paling kiri nomor 2 dari bawah itu adalah Indonesia, dan ini dapatnya susah. Kita diaudit, kita dicek, kita diverifikasi setiap berapa tahun gitu ya. Dan ini dipastikan penyelenggaraannya sesuai dengan skema dan aturan-aturan main dari IIB supaya menjamin bahwa lulusannya memang juga bagus gitu ya. Lulusannya nggak sembarangan. Dan ada yang nggak lulus ya. Udah kuliah udah lama, 3,5 bulan, bayarnya mahal. Ada yang nggak lulus lagi. Ujian nggak lulus gitu. Kasih kesempatan ngulang nggak lulus. Banyak gitu ya. Bukan artinya bukan oh ini saya udah bayar kok pasti lulus, nggak. Karena ini memang benar-benar pendidikan dan ada yang bisa lulus, ada yang bisa nggak lulus gitu. Oke, next. Ini adalah yang di-approve untuk personal certificate, hanya ada 12 negara, yang lain nggak masuk. Oke, next. Ini yang di-approve untuk mengeluarkan manufacturer certificate, ANBCC tadi, ada 23 negara, dan ini juga insya Allah kita akan menjadi salah satunya dalam waktu dekat, mudah-mudahan. Next. Nah ini tadi udah dijelaskan skemanya dari IIW, dia menunjuk ke IAB menunjuk ke Authorized Nominated Body, yaitu dalam hal ini IAB, IWSANB yang perwakilan di Indonesia, dan IAB inilah yang bertugas melakukan assessment terhadap training body yang mau menyelenggarakan training. Oke. Nah, nggak bisa sembarangan, nggak bisa besok saya mau bikin deh kursus international welding engineer, nggak bisa. Yang kalau mau bikin di Indonesia semua harus melalui IWSANB. Kalau nggak di-approve sama IWSANB berarti dia ilegal di Indonesia. Nah ini ada lembaga-lembaga yang ngakunya bisa bikin training, ternyata trainingnya hasilnya sertifikatnya nggak diakuin, abal-abal. Nah untuk itu IWSANB mengeluarkan sistem dan mengeluarkan sertifikat terhadap lembaga-lembaga yang memang sudah diakui dan dinyatakan mampu untuk menyelenggarakan menyelenggarakan training. Itu pun nggak semua lembaga yang di-approve terus jadi bisa menyelenggarakan
semua macam training nggak. Ada yang cuma di-approve boleh menyelenggarakan welding engineer, ada yang di-approve cuma boleh bikin untuk welder, ada yang di-approve hanya untuk bisa bikin untuk welding inspector, dan lainnya. Nah, alhamdulillah CMPFA, kalau dulu di awal saya ceritakan tadi kan bahwa saya harus ke Bandung nyari ke BEM-Partai, karena pada saat itu hanya BEM-Partai yang di-approve. Nah, alhamdulillah 2021 kemarin ya, 2022 kemarin CMPFA sebagai bagian dari metal ini di-approve untuk menjadi ATB ke-9, Authorized Training Body ke-9, untuk menyelenggarakan semua scope. Jadi welding engineer bisa, welding inspector bisa, welding technologist bisa, welding spesialis bisa, welding practitioner bisa, welder bisa. Itu di-approve untuk menyelenggarakan semua jenis training. Efeknya apa buat kita? Efeknya tentunya buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang mau lulus atau bahkan masih tengah-tengah kuliah, ini sudah bisa memplanning, sudah mulai bisa memplanning nih bahwa saya mau ngambil ke sana, atau malah ada beberapa training yang sudah diambil semasa kuliah. Oke, nanti paket-paketnya akan disiapkan karena belum ada sekarang, lagi disiapkan sama teman-teman CMPFA untuk teman-teman mahasiswa yang bisa diambil yang mana sih? Mahasiswa semester berapa bisa ngambil apa? Yang lulus baru bisa ngambil apa? Itu nanti akan. Nah, ini akan kelihatan ya. Ini akan kelihatan. Kenapa ini menjadi lebih mudah? Karena dilakukan pada saat kuliah. Beban jamnya tadi itu sebagian akan diambil. Beban jamnya sebagian akan diambil dengan jam kuliah. Kalaupun misalnya pun mau di luar jam kuliah, bisa dibuat dalam semester pendek, bisa dibuat pada saat beberapa saat pada saat kita baru lulus, pada saat kita masih sibuk nyari kerja ya. Tapi ini adalah item yang bisa dikerjakan pada saat awal-awal. Kalau udah kerja, kita udah full time, forget it. Susah banget ngambilnya. Saya butuh 20 tahun untuk mencari kesempatan itu. Baru saya bisa ngambil. Kalau sekarang teman-teman bisa ngambil, ini kesempatan yang saya lewatin. Mungkin sekarang udah lebih gampang karena udah bisa online dan lain-lainnya. Tapi tetap, kalau teman-teman udah mulai kerja, itu pengorbanannya luar biasa. Kami dulu online tuh 4 hari, Senin sampai Kamis, jam 7 malam sampai jam 10 malam tiap hari, Sabtu full day, Minggu full day. Selama 3,5 bulan. Oke. Nggak ada, yang teman-teman yang belum married, nggak ada waktu pacaran, ya, nggak ada waktu jalan-jalan sama teman-teman. Sabtu Minggu duduk depan laptop, buka dengerin orang ngomong dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Oke, tiap hari jam pulang kampus atau pulang kerja jam 7 malam udah buka laptop, udah melotot sampai jam 10, setengah 11 malam. Itu yang saya lakukan dulu. Nah, dengan adanya skema ini, itu akan jauh lebih kecil, jauh lebih ringan. Teman-teman yang lakukan sekarang dalam prosesnya semasa kuliah, jauh lebih ringan harusnya. Nah, seringan apa? Itu nanti yang bagian tim Pak Reza dan timnya yang akan menyiapkan gimana caranya ini senyaman mungkin, semurah mungkin bisa diambil sama teman-teman yang di metal. Saya harap sih mungkin bukan cuma metal, tapi memang yang paling mendekati adalah ilmunya metal. Jujur aja, yang paling mendekati ilmunya metal. Dan sayangnya ketika saya bekerja di dunia welding inspector atau di dunia quality control secara umum, anak metal sedikit. Dan saya selalu bilang bahwa ini adalah lahannya anak metal yang dicolong sama jurusan lain. Yang saya nggak bilang mesin lah, tapi salah satunya. Tapi serius ini. Dan yang sudah melek duluan tuh teman-teman, kalaupun anak metal ya, yang lebih melek teman-teman metal Unjani, yang lebih melek teman-teman Untirta, yang lebih melek ISTN, UPN, itu lebih banyak di lapangan. Kenyataannya begitu. Nah, ya begitulah kita posisinya ya. Karena teman-teman either belum melek sertifikasi pada saat itu, atau mungkin nggak mau repot pada saat itu. Oke. Nah, tapi anyway, ini peluang bagus untuk pekerjaan. Next.
Bagus, next. Udah, oke. Nah ini skema yang ada. Ini ada skema yang ada. Ini kurang jelas ya? Kelihatan nggak dari belakang? Nah kelihatan, oke. Saya bacain aja. Jadi ada, boleh. Oke, ini ada ini yang skema-skema yang untuk diploma tadi. Ini adalah skema-skema yang diakui oleh IUW. Yang pertama kita bagi menjadi beberapa grup ya. Yang pertama grup adalah welding coordination atau welding koordinator kita bilangnya. Ini adalah tugasnya orang-orang yang akan melakukan supervisi dan perencanaan di dalam pengelasan. Jadi kalau bilang pengelasan bukan cuma tukang las ya. Saya alhamdulillah 20 tahun main-main di pengelasan nggak bisa ngelas. Seriusan ya, saya nggak bisa ngelas. Ya kalau nyalain doang mah bisa, tapi bagus pasti nggak. Karena kita waktu praktek kita ada pelajarannya gitu, harus nyobain ngelas gitu ya. Tapi kalau bagus mah pasti nggak lah. 20 tahun saya main gini dan nggak bisa ngelas. Ada yang bisa ngelas? Ada, tapi kebanyakan nggak bisa ngelas. Tapi kalau ditanya nih ngelas jelek kenapa, saya tahu. Kalau ini harus bagusnya kenapa, saya tahu. Posisinya ini kenapa, kalau ini gagal ini kenapa, saya tahu. Tapi suruh ngerjain nggak bisa. Oke? Nah, welding coordination ini adalah 4 level. Paling tingginya adalah welding engineer. Di bawahnya ada welding technologist. Di bawahnya adalah international welding specialist, IWS. Di bawahnya ada practitioner. Bayangan saya, teman-teman sebelum lulus kuliah, harusnya udah ada punya peluang untuk ngambil 2 nih, kalau nggak di IWS atau di IWT. Sebelum lulus kuliah. Kalau teman-teman udah lulus kuliah, nanggung ngambil IWS kalian. Oke, kalau yang belum lulus kuliah, harusnya punya peluang untuk ngambil IWS dan IWT. Siapa yang berpeluang, tugasnya Om Reza nanti mengemasnya. Oke, kemudian ada welding inspection. Welding inspection ini adalah tugasnya jadi polisi di lapangan. Bukan melindungi dan mengayomi ya posisinya, tapi ini benar-benar meriksa hasil las-lasan orang tukang las. Ketika udah selesai kita ngelas, ini lasannya masuk spesifikasi nggak? Kalau nggak, ulang, reject, ganti. Kenapa? Dan ini posisi yang penting ya. Banyak nyawa orang bergantung di sini. Kalau kita salah ngeceknya, kita kompromi ngeceknya, dan lasan jelek ternyata dipakai, barangnya meledak, ada orang meninggal, kita ikut tanggung jawab. Ini posisi yang kelihatannya simple, sederhana, tapi efeknya luar biasa. Dan termasuk yang bayarannya cukup mahal di luar. Oke. Nah, teman-teman mungkin ada yang bisa kasih gambaran nggak? Sekarang lulusan S1 sekarang berapa sih gajinya? Kira-kira pasarannya berapa sih? 7, 8 juta, 10 juta, 6 juta, 7 juta, kira-kira segitu ya. Oke. Saya ceritain ini yang bagus ya. Saya yang jelek-jeleknya saya nggak usah ngomongin. Ini yang bagus. Ya. Kalau mau tahu yang jelek-jeleknya terus saya kasih juga. Cuman welding inspector ini gambarannya kira-kira kalau di Batam, teman-teman yang ngerjain proyek-proyek internasional itu rata-rata sekitar $200 lah per day, per hari. Gajinya per hari, bukan per bulan. Per hari sekitar kira-kira $200. 150, 200, sekitar segitulah. Teman-teman welding inspector. Ya. Ada nggak yang di bawah? Ada yang di bawah ada. Ada nggak yang di atas? Ada. Yang paling besar yang saya tahu adalah $1.500 per day. Itu yang paling besar yang saya tahu. Orang Indonesia bekerja di Indonesia. Yang paling gede. Yang paling kecilnya ada yang gajinya 7 juta, 8 juta tadi juga ada. Oke, ini kita ngomongin yang baik-baiknya aja deh ya. Jadi buat teman-teman encourage posisinya. Dan serius, tapi bukan saya ngomong bukan yang baik-baik ini bukan cuma ngomong janji-janji surga ya, posisinya bukan seperti itu. Tapi ini real di lapangan. Real di lapangan. Teman-teman yang terjadi di lapangan ya begini. Ya, teman-teman yang real di lapangan seperti ini. Jadi kalau ngomong teman-teman saya yang jadi inspektor di Batam, kerja untuk proyek-proyek asing gitu ya, proyek asing, proyeknya dari UK tapi ngerjainnya di Batam, proyeknya dari Arab ngerjainnya di Batam gitu ya. Mereka yang jadi klien-klien ya tentunya nggak cuma lulus fresh graduate mereka ngambil terus dapat segitu, nggak lah ya. Artinya mereka yang bekerja ya itu angka umum di sana. Menarik kan?
Siapa yang tertarik sama welding? Udah mulai. Cuma 3. Oke. Kemudian di bawahnya welder ya. Welder kalau kalian pengen ngambil boleh lah, tapi bukan, sebenarnya ya saya nggak berharap teman-teman lulusan metalurgi jadi welder gitu ya. Walaupun kalau keluar negeri bisa jadi welder juga lumayan, hasilnya juga lumayan. Apalagi yang welder udah sampai spesialis, bisa ngelas dalam air dan lain-lain, itu harganya juga mahal sekali gitu. Mahal sekali. Tapi saya tidak berharap sana karena effortnya luar biasa. Secara fisik juga tuntutannya luar biasa gitu. Oke, di bawahnya ada 2 lagi. Nah, ini welded structure designer sama robot welding. Kebetulan ini skema yang diakui sama IW, tapi kita belum authorized untuk menyelenggarakan. Karena memang peminatnya juga masih belum banyak, penyelenggara yang mampu juga menyelenggarakan belum banyak, jadi kita belum masuk ke sana. Oke, next. Oke, ini gambarannya. Ini tadi welding koordinator tadi. Berapa lama sih waktunya? Nih, welding engineer, IWE, itu butuh sekitar 448 jam pelajaran. 448 jam, kira-kira 3,5 bulan. Kalau IWT 369 jam, IWS 249 jam, IWP 150 jam. Isinya apa tuh? Isinya. Yang pertama, welding process dan equipment. Udah belajar belum? Udah belajar belum welding process and equipment? Udah. Hampir semua belajar. Ada nggak yang tambahannya? Ada di sini tambahannya. Oke. Kemudian material dan their behavior during welding. Udah belajar? Belajar lah, anak metal banget tadi kan? Oke, kemudian construction and design belum. Sebagian ada di mekanika teknik ya namanya. Dapat nggak mekanika teknik? Atau apa namanya? Kalau di metal apa namanya? Mekanika statis ya. Kira-kira itulah mekanika statis atau dinamis. Nah, itu ada pelajarannya di situ. Oke, ada sedikit di situ tapi sebagian besar mungkin baru. Kemudian fabrication and application engineering. Ini yang teman-teman pasti belum dapat. Desainnya, aplikasinya bagaimana di dalam dunia kerja, aplikasinya bagaimana kalau kita bikin pressure vessel, bagaimana kalau kita bikin tangki, bagaimana kalau kita bikin mobil dan lain-lain gitu ya, pengelasannya seperti apa. Kemudian ada praktek tadi yang saya bilang, kita harus belajar ngerasain juga jadi tukang las, walaupun nggak bisa. Ya, harus nyobain. Kenapa? Karena kita tahu nanti masalah-masalah yang dihadapin sama welder apa. Oke, masalah-masalah yang dihadapin sama welder, kita jangan bilang, weldernya males nih, nggak bisa kerja, digabukin di lapangan. Serius ini serius. Jadi memang kita harus tahu kondisi siapa yang kita kasih tahu, masalahnya di mana, supaya kita tahu ini masalahnya ada di mana. Misalnya contoh gini, kita tahu bahwa alatnya ini alat tua, kabelnya udah ngelupas kemana-mana, ampernya nggak stabil, voltage-nya nggak stabil, hasil lasannya jelek, nggak bisa kita salahin weldernya. Kita tahu nih masalahnya di mana nih. Atau mungkin join desainnya jelek. Oh, udah join desainnya jelek, hasilnya jelek, kita salahin weldernya, goblok lu. Nah, begitu ya maksudnya. Karena kenyataannya memang yang memplanning yang nggak ngerti, yang memplanning yang nggak bisa. Dan ini kejadian benar sama saya. Yang saya cerita tadi, pertama kali saya kerja di Kalimantan. Saya suruh ngecek lasannya jalur pipa. Lasannya jalur pipa, saya ngecek nih, langsung dengan gagahnya bawa spidol, coret-coret lasannya orang kan, kagak dicek, gerinda sini, gerinda sana, gerinda sini. Nah, saya keluar, weldernya datang ke sana. Bapak mau kayak lasan mesin Pak ya? Gak bisa Pak, ini kayak lasan mesin Pak. Ngomong ke saya cuman pakai mulut, langsung keluar pisau. Ini rata Pak. Ini rata, yang Bapak bilang nggak rata, ini rata, digesek-gesek di pisaunya nih. Posisinya sampai kayak gitu. Jadi ini lapangan ya, ini kita lapangan. Kita bicara Kalimantan itu di tengah hutan ya. Jadi bukan Kalimantan di Balikpapan di pinggir jalan ya. Maksudnya ini kita ngomong Kalimantan pedalaman yang di tengah hutan. Pada saat itu ya kita beradaptasinya bahwa ya kita aja ngomong pelan-pelan, Pak. Ini saya ngomongin buat kebaikan Bapak. Bahwa ini nanti Bapak dicek juga di belakang, bahwa ini kalau Bapak nanti ke belakang Bapak disalahin, bukan saya yang nyalain, nanti yang orang di lapangan yang lain Bapak bisa dipecat gitu. Diajak ngomong seperti itu dan bisa ketemu. Terus serem amat kerjanya ya kan?
Membayanginnya teman-teman pasti, oh serem amat kerjanya, baru kerja diancam pisau gitu. Enggak kayak gitu. Di tempat yang sama, teman saya inspektor, cewek. Nah ini teman-teman cewek kalau masuk bekerja di bidang cowok biasanya disayang misalnya. Seriously, biasanya disayang dan lebih bisa bertindak semena-mena. Jadi kayaknya relate banget ya. Jadi teman saya cewek, inspektor, di tempat yang sama, berhadapan dengan orang-orang yang sama, yang saya intimidasi dengan pisau tadi. Kalau dia datang ke lapangan langsung dijewer gini, Pak nih lihat nih alasan. Nurut, nggak komplain, karena cewek yang gerak. Kalau cowok berantem. Oke, anyway itu selingan aja. Nah ini welding coordination ya, IWE, IWT, IWS, IWP sekian jam. Kalau ini dilakukan oleh mahasiswa metal, ini bisa didiskon. Diskonnya dari mana? Dari jam pelajaran. Mata kuliah yang kalian ambil disetarakan di sini, nggak perlu diambil lagi. Artinya ini bisa jadi lebih pendek. Kalau lebih pendek, otomatis lebih murah. Pastinya akan lebih murah. Oke, next. Ini kalau welding inspection. Welding inspection ada tiga grade, 3 kelas, yang basic, yang standar, dan komprehensif. Oke, dari 231, 173, 102. Ini ada 2 macam. Welding teknologi dan prakteknya. Inspeksinya nggak bisa diapain. Ya udah harus dijalanin gitu ya. Karena ini sesuatu yang berbeda sama sekali. Tapi welding teknologinya ini juga sesuatu yang kita bisa atur dengan perbandingan mata kuliah. Oke, next. Ini kalau welder, bayangannya teorinya aja 83 jam welder. Bayangin kalau kita tukang las biasa, nggak pernah ada teori ya, nggak pernah dikasih teori. Ini harus tahu teori, 83 jam which is 10 hari, kalau 8 jam sehari. 10 hari dia harus duduk di kelas, dikasih tahu teori, baru dia bisa latihan praktek. Prakteknya 440 jam, 450 jam, dan lain-lain. Ini welder. Oke, dan ini nggak gampang. Untuk jadi international welder nggak gampang. Di Indonesia masih sangat sedikit. Next. Oke, siapa yang boleh ikut sekarang? Emang gampang semua boleh ikut, gitu kan? Siapa yang boleh ikut? IWE harus S1 atau D4. Jadi mahasiswa boleh nggak? Belum boleh. Yang boleh mahasiswa hanya kalau mahasiswa sudah selesai semua mata kuliahnya, tinggal skripsi, boleh ngambil IWE, tapi ujiannya setelah lulus. Boleh, itu diakuin. Oke, tapi hanya yang udah selesai semua. Jadi teman-teman yang udah selesai semua, tinggal skripsi, ada pernyataan bahwa lulus semua mata kuliah, boleh ngambil IWE, tapi ujiannya setelah lulus. Itu IWE. Kemudian IWT. IWT ini kita levelnya D3 deh. D3, artinya teman-teman yang udah ngambil 3 tahun kuliah, mahasiswa tingkat 4, dengan pernyataan dari pihak kampus, harusnya bisa ngambil IWT. Atau kalau dia ngambil dari jalur IWS adalah IWS dengan 6 tahun pengalaman.